Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu ya. Nah, ketika pernyataan itu masuk ke telinga saya gak berhenti-berhentinya mikir selama 3 bulan. Tapi dan dari situ saya mulai pencarian mempelajari ke teologi kekristenan gitu ya. Di hadapan saya telah hadir seorang anak muda yang ingin bercerita mengenai kesaksian imannya. Kita membenarkan sisi ketauhidan yang Tuhan itu satu tentunya. Pasti ya timbul gejolak dalam hati kayak pertengkaran gitu dalam hati itu kayak cangcung gitu, berbisik dalam hati dan pikir gitu kayak kenapa Tuhan itu 3? Saya terlahir dari keluarga Islam yang memang cukup ketat ya, yang cukup taat juga gitu ya. Masa muda saya dari umur 12 tahun itu dari kecil itu dihabiskan di pondok pesantren. Dihabiskan di pondok pesantren. Perjalanan iman saya itu dimulai di pondok pesantren ini gitu ya. Mungkin saya belajar pondok pesantren itu bisa dibilang untuk memperdalam keyakinan saya. Karena orang tua punya harapan, orang tua punya keinginan supaya anak ini bisa dikatakan menjadi seorang mubalik. Mubalik itu artinya apa? Seorang pendakwah. Itu mengkaji bisa dibilang ilmu-ilmu yang bisa disebut fardhu ain atau wajib banget ya dalam Islam. Jadi memang saya bukan orang yang dikatakan awam banget lah masalah pengetahuan agama Islam. Bukan yang awam banget gitu ya. Iya, jadi ketika di pesantren saya mengalami banyak hal gitu, mempelajari banyak hal gitu ya. Untuk menjadi kenapa bisa disebut yang mengarah akhirnya saya menjadi seorang murtadin begitu ya. Sehari-hari saya pikirin itu tuh gimana ya, kayak masa iya gitu. Gimana ceritanya seseorang yang mengenal dirinya, yang tahu siapa dirinya, dia akan mengenal Tuhannya begitu loh. Apa maksud statement ini? Saya ikut pengkajian gitu ya. Saya ikut proses pengkajian, ikut kajian yang memang rata-rata senior, yang di rata-rata umurnya itu di atas saya. Aku coba berpikir kritis masalah Tuhan di situ. Masalah ketetapan hukum keadilan Tuhan itu di mana? Itu ya, kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih, di mana Maha Pengasih dan penyayangnya ketika dia mendekat satu ketetapan yang dia atur semuanya di sana. Yang tidak memberikan kebebasan gitu. Dan kalau memang Tuhan itu Maha Kasih juga, layakkah dan pantaskah dia meridoi bahasanya itu ya. Ketika seseorang yang dianggapnya sebagai kekasihnya, dianggap rasulnya, itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Aku berpikir di sana. Ya, oke. Ketika memahami Tritunggal itu seperti apa, saya mengerti bahwa ini Tuhan yang berkuasa. Yesus melanjutkan, kalian berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kalian milik dunia ini, aku bukan. Yesus berkata, kamu terikat pada hal duniawi, aku berhubungan dengan apa yang melampaui cakrawala.